bertemu kembali dalam program Saat Teduh Malam. Mari kita tenang sejenak, kita datang beribadah, menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 454 ayatnya yang pertama. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapakku. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapakku. Ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menjaga, melindungi kehidupan kami, mulai dari pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami beristirahat sejenak. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkenan Tuhan memberkati kami. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja di hati kami, sehingga kami dimampukan untuk bisa membaca, merenungkan firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap dan rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini, yaitu dari kitab Injil Lukas pasal 22, ayat 39 sampai ayatnya yang ke-46. Kitab Injil Lukas pasal 22, ayat 39 sampai ayatnya yang ke-46. Firman Tuhan berbunyi demikian. Di Taman Getsemani, lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka,
Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang masih diberikan kesempatan mendengarkan firman-Nya ini, merenungkan dalam hati, dan senantiasa melakukannya dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Lewat pembacaan kita saat ini Lukas 22 ayat 39 sampai 46 disimpulkan dalam satu tema yang mengatakan berserah dalam rencana Allah. Berserah dalam rencana Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita berdoa, apa yang kita pikirkan dengan doa kita? Apakah ketika kita berdoa kepada Tuhan, yang kita pikirkan supaya terjadi adalah jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan, atau jadilah sesuai dengan kehendakku? Saudara-saudara, kalau kita mau jujur, kalau kita mau mengakui, seringkali ketika kita berdoa kepada Tuhan, seakan-akan kita memaksa Tuhan untuk berbuat seperti apa yang kita kehendaki. Bukanlah kehendak Tuhan yang jadi, melainkan kehendak kita. Karena itu banyak orang yang kecewa ketika doa-doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Ya, misalnya contoh, mendaftar PNS, berdoa supaya lulus. Ya, tetapi ketika pengumuman tiba, dia tidak lulus. Dalam situasi sekarang ini, ya, tentu banyak juga di antara kita berdoa, semoga virus corona cepat berlalu. Tapi kenyataannya penyakit ini belum hilang. Mungkin saja ada orang yang merasa kecewa, ada orang yang menyalahkan Tuhan, tidak lagi menjadi anak Tuhan yang taat. Bahkan mungkin karena doanya tidak kunjung dijawab oleh Tuhan, ia mulai jauh dari Tuhan. Ia mulai jauh dari persekutuan. Jarang-jarang lagi berdoa. Karena itu banyak orang yang bertanya-tanya kepada Tuhan. Banyak orang yang bertanya, katanya Tuhan itu maha kasih, katanya Tuhan itu maha kuasa, apapun yang diminta umatnya pasti dikabulkan. Tapi kok doa saya tidak dikabulkan? Saudara-saudara, dalam pembacaan kita saat ketika Yesus berdoa kepada Bapanya, apa yang Yesus katakan? Dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ayat 42 dalam pembacaan kita. Jadi dalam doanya, Yesus memperjuangkan dua hal sekaligus, yaitu keinginannya dan keinginan Bapa. Keinginan Yesus ialah lepas dari salib. Tetapi keinginan Bapa ialah ia menjalani salib. Keinginan Yesus ialah lepas dari salib. Tetapi keinginan Bapa ialah menjalani salib. Dua hal yang sangat bertentangan. Yesus mau supaya dia tidak disalibkan, karena pastinya ia akan merasakan sakit yang luar biasa.
Ia tidak mau menderita. Tetapi di sisi lain, Yesus mengakui, Yesus percaya bahwa ini adalah rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Ia sungguh menyadari bahwa kehadirannya di dunia ini bukanlah dalam rangka memenuhi segala macam keinginannya, melainkan ia hadir untuk keselamatan semua umat manusia. Ia harus disalib karena itulah kehendak dan rencana Allah baginya. Ia pun taat melakukan kehendak Bapanya sampai mati di kayu salib. Dan pada akhirnya, karena ketaatannya kepada Bapa, ia bangkit naik ke surga. Tuhan memberikan tahta kemuliaan kepadanya. Ia hidup dan berkuasa selama-lamanya. Saudara-saudara, lewat pembacaan kita saat ini, kita diingatkan firman Tuhan bahwa ketika kita berdoa, yang diperjuangkan di dalam doa bukanlah keinginan kita, melainkan keinginan Bapa. Mengapa? Karena Allah Bapa kita tahu apa yang terbaik bagi kita. Yesus telah menjadi teladan bagi kita tentang apa yang mesti diperjuangkan dalam doa. Ia pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Ia juga mau supaya tidak menderita, tetapi Tuhan berkata lain. Ia tetap taat menjalani rencana Allah baginya. Dan pada akhirnya, karena ketaatannya kepada Bapa, ia menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Karena ia berserah dalam rencana Allah. Bagaimana dengan kita? Saudara-saudara, sadar atau tidak? Seringkali ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mau supaya apapun yang kita minta kepada Tuhan harus terjadi pada kita. Seakan-akan kita memaksa Tuhan berbuat seperti apa yang kita mau. Karena itu, ketika doa kita tidak dijawab, kita mulai komplain kepada Tuhan. Mengapa? Mengapa? Dan mengapa? Kita berpikir bahwa apapun yang kita minta kepada Tuhan dalam doa akan dikabulkan oleh Tuhan. Memang kita diajarkan Yesus untuk tetap tekun dalam doa. Yesus pun katakan, mintalah maka akan kuberikan kepadamu. Dan segala macam keinginan kita minta kepada Tuhan dalam doa. Tapi jangan kita berharap bahwa semua yang kita minta kepada Tuhan itu akan diterima dan dikabulkan oleh Tuhan. Tidak semua harapan kita, tidak semua doa kita dijawab oleh Tuhan. Tapi satu hal yang kita tahu dengan pasti, bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Tuhan pasti tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Karena itu, terus berserah dalam rencana Allah. Jadilah sesuai dengan kehendaknya. Ketika doa kita belum dijawab Tuhan sampai pada saat ini, Ia menghendaki supaya kita tetap bertekun dalam doa. La tontong ki mas sambayang, lama susah, lama sandang katuanta, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai 18.
Saya percaya ribuan orang di muka bumi saat ini mendoakan pergumulan karena penyakit virus corona. Walaupun penyakit ini masih mewabah, tapi kita percaya bahwa suatu saat nanti, di waktu yang Tuhan mau, kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Karena Dialah Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita hanya bisa meminta dalam doa. Manusia hanya dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Amsal 16 ayat 1. Karena itu, mari saudara-saudara, kita tetap berserah dalam rencana Allah. Tetap berdoa, tetap berserah dalam rencana Allah, karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Amin. Kita respon firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan pada malam hari ini dengan melakukan Kidung Jemaat 460 ayat 1 dan 2, jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan karuniakan kepada kami, di mana kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Berkati puji-pujian kami Tuhan, berkati firman yang sudah kami baca dan renungkan. Kiranya tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami mau menjadi pelaku firman. Kami percaya Tuhan bahwa jika kami umat-Mu senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu, maka kami pun akan mendapatkan sukacita, mendapatkan kebaikan dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa di sorga, malam hari ini Tuhan, kami berdoa, mendoakan akan kehidupan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam rencana dan pekerjaan. Apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, berkenan Tuhan memberkati. Sehingga lewat pekerjaan itu ya Tuhan, mereka pun senantiasa menikmati berkat-Mu dalam sepanjang kehidupan mereka. Bapa di sorga, malam hari ini Tuhan, kami berdoa,
mendoakan akan kehidupan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam rencana dan pekerjaan. Apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, berkenan Tuhan memberkati. Sehingga lewat pekerjaan itu ya Tuhan, mereka pun senantiasa menikmati berkat-Mu dalam sepanjang kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, mendoakan akan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini Tuhan sedang bergumul karena sakit penyakit. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menyembuhkan segala macam penyakit. Karena itu Tuhan kami berdoa, jikalau Tuhan berkehendak, kiranya Tuhan memberkati upaya pengobatan yang mereka lalui, sehingga lewat pengobatan itu ya Tuhan, mereka pun boleh mendapatkan kesembuhan, sehingga umat-Mu ini Tuhan tetap kuat, tetap sehat dalam melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan baginya. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, mendoakan akan pergumulan virus corona yang masih mewabah sampai saat ini. Bapa di surga, kami terus berdoa, kiranya suatu saat nanti ya Tuhan, pergumulan ini akan berlalu dan Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Bapa di surga, berkati pemerintah kami, berkati para medis yang terus berjuang untuk merawat dan menyembuhkan orang yang terkena dengan virus ini. Berikan mereka kekuatan kesehatan yang baik, berikan mereka pemikiran yang baik, sehingga mereka boleh memikirkan yang terbaik buat bangsa dan negara. Bapa di surga, berkati pengurus wilayah 4 yang terus setia melayani Tuhan dalam kehidupannya. Berkati dalam keluarga, berkati dalam pelayanan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, malam telah datang menyelimuti kehidupan kami Tuhan. Sejenak malam hari ini kami akan beristirahat. Kami percaya Tuhan akan terus menjaga kami, lindungi kami, sehingga esok pagi ya Tuhan, kami dimungkinkan untuk boleh bangun kembali, menikmati hari yang Tuhan karuniakan kepada kami, melanjutkan hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Semoga kami boleh beristirahat dengan baik, dan esok boleh bangun dengan tubuh yang sehat, penuh berkat dari Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ungkapan syukur kami, semua ini kami bawa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati.